ada banyak sekali pulau di Indonesia yang juga punya sejarah kelam dan juga menyeramkan. Nah, dari sejarahnya itulah Wak, beberapa pulau pun mendapatkan julukan sebagai pulau berhantu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak seperti biasa, di malam Selasa ini aku hadir kembali menyapa kalian. Penasaran kenapa kan? Kenapa nih tiba-tiba Nadia muncul di malam Selasa? Di Senin malam ini Nadia, ada info apa nih? Nah, buat kalian yang suka sama cerita-cerita horor, wah ayo sini kalian merapat sama aku di sini. Aku punya sesuatu yang sangat menarik dan aku kayak nggak tahan pengen ceritain ke kalian semua. Jadi nih ya, seperti yang kita tahu, negara kita Indonesia ini kan terbentuk dari gugusan-gugusan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Itulah yang akhirnya membuat Indonesia ini disebut sebagai negara kepulauan. Nah terus Wak, pas aku baca-baca kisah tentang pulau di Indonesia, aku nggak sengaja nih nemu artikel yang menuliskan tentang pulau-pulau angker dan berhantu di Indonesia. Nah menurutku Wak, kisah tentang pulau berhantu ini menarik kali. Biasanya selama ini kan kita ini lebih sering mendengar kisah tentang rumah angker lah, kuburan angker lah, gedung rumah sakit yang angker, gedung sekolah, pabrik dan lain-lain kan. Macam cuma satu bagian atau satu area kecil aja yang terkenal angker ya kan. Nah sedangkan kalau misalnya pulau berhantu itu berarti kan cakupan area yang terkenal angker ya sangatlah luas, sampai sebesar satu pulau ha. Nah kisah pulau berhantu inilah Wak yang mau aku ceritain sama kalian ya. Nah penasaran kayak gimana kisahnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Nah jadi Wak, Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 gugusan pulau yang ada di dalamnya. Ada pulau-pulau besar, ada juga pulau-pulau kecil. Nah tapi meskipun jumlah pulau di Indonesia ini banyak kali, ternyata nggak semua pulau-pulau itu ada penghuninya Wak. Nah seperti yang kita semua tahu Wak, 5 pulau terbesar yang menjadi tempat tinggal utama bagi penduduk Indonesia adalah apa? Ada Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan juga Jawa kan. Dan selain itu banyak juga yang tinggal di pulau-pulau lain yang ukurannya memang lebih kecil nih dibanding 5 pulau tadi. Apa? Macam Pulau Bali, Lombok, Sumba, Flores, Bangka Belitung dan lain-lain masih ada lagi tuh kan. Nah, uniknya Wak, dari sekian banyak pulau yang ada di Indonesia ini, jumlah pulau yang tidak berpenghuni ternyata jauh lebih banyak loh daripada pulau yang berpenghuni. Di mana berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan Wak, tercatat bahwa Indonesia ini memiliki lebih dari 13.000 pulau yang belum bernama, yang belum ada namanya dan juga nggak berpenghuni. Tapi meskipun nggak ada orang yang tinggal di pulau-pulau itu Wak, masing-masing pulau itu tetap memiliki daya tarik yang luar biasa tentunya, seperti kekayaan laut yang melimpah, pemandangan alam yang sangat memukau, dan kisah sejarah dari pulau itu sendiri. Nah ngomong-ngomong soal sejarah nih Wak, ternyata ada banyak sekali pulau di Indonesia yang juga punya sejarah kelam dan juga menyeramkan. Nah dari sejarahnya itulah Wak, beberapa pulau pun mendapatkan julukan sebagai pulau berhantu. Ini aku ceritain aja lah beberapa nih Wak. Yang pertama ada namanya Pulau Galang. Pulau Galang ini ada dekat kampung aku, dekat Kepulauan Riau. Pada tahun 1976 sampai 1996, pulau ini tuh pernah menjadi tempat pengungsian bagi ribuan tentara Vietnam yang kabur dari negara mereka setelah terjadi perang Vietnam. Nah sebenarnya Wak, ribuan tentara itu berencana untuk lanjut kabur lagi nih ke Australia. Terus juga ada yang mau kabur lanjut ke Amerika. Tapi sayangnya banyak dari mereka yang tidak berhasil lolos dan malah mengalami perampokan di situ Wak, serta penghilangan nyawa di Pulau Galang tulah. Nah konon katanya sampai hari ini para nelayan setempat yang ada di sana masih sering melihat penampakan tentara yang kayak macam melambai-lambaikan tangan mereka gitu Wak, dari tepian-tepian pulau itu di Pulau Galang. Terus kedua ada Pulau Kelor. Nah Pulau Kelor ini ada di Kepulauan Seribu, Jakarta. Di Kepulauan Kelor ini Wak, terdapat sebuah benteng peninggalan VOC yang digunakan semasa perang melawan Portugis waktu abad ke-17 gitulah. Nama benteng ini Martelo. Nah lalu pada tahun 1883 ketika Gunung Krakatau itu meletus Wak, dampak letusannya itu membuat benteng Martelo ini hancur dan menewaskan hampir semua prajurit yang ada di sana. Banyaklah itu yang bilang bahwa sampai hari ini masih sering terdengar suara hentakan-hentakan kaki prajurit di sekitar bekas benteng Martelo itu. Itu yang kedua. Terus ada lagi nih Pulau Cipir namanya. Nah Pulau Cipir ini ada di Kepulauan Seribu, Jakarta juga Wak. Dulunya pulau ini tuh sempat menjadi tempat untuk karantina bagi pasien penderita kusta atau penyakit kulit gitu. Kalau kalian datang ke Pulau Cipir itu Wak, kalian ini akan melihat ada banyak sekali bangunan bekas rumah sakit yang terbengkalai. Dan konon katanya warga setempat itu sering sekali mendengar adanya suara rintihan kesakitan gitu, dan juga teriakan minta tolong dari sana. Nah mereka percaya bahwa suara-suara itu berasal dari para pasien yang nggak selamat kayak gitu.
Nah, selain Pulau Galang, Pulau Kelor, Pulau Cipir yang aku sebutkan tadi, Wak, sebenarnya masih banyak pulau-pulau lain di Indonesia yang juga dikenal berhantu nih. Nah, ketika aku mencari tahu tentang pulau-pulau itu, tiba-tiba teringatlah aku sama film yang juga mengisahkan tentang pulau berhantu. Wak, kalian ingat nggak? Dulu tuh pernah loh ada film trilogi yang sangat-sangat tenar dengan judul Pulau Hantu juga. Jadi ada 3 film, Wak. Pulau Hantu 1 tuh dirilis di tahun 2007, Pulau Hantu 2 dirilis di 2008, Pulau Hantu 3 dirilis di 2012. Ingat kalian kan? Ini sekalian nostalgia aja nih, Wak, ya. Di sini aku akan menceritakan sekilas tentang film hantu ini, Wak, ya. Jadi, Pulau Hantu 1 itu berkisah tentang 8 orang sahabat yang lagi liburan di Pulau Madara namanya. Nah, selama liburan di sana, mereka tuh boleh main kemana aja lah, kecuali ke bagian belakang pulau. Nah, bagian belakang ini area terlarangnya lah gitu, Wak. Tapi banyak di antara mereka yang malah ngeyel. Alhasil ya itulah sosok penghuni pulau di sana tuh mulai meneror mereka lah satu persatu sampai mereka meninggal dunia semua. Nah, dari 8 sahabat tadi kan cuma ada 2 orang tuh yang selamat.